Iya, ini pertanyaan yang bagus ya, pertanyaan yang bagus. Jadi kadang-kadang seorang istri itu bertanya begini, bertanya-tanya dalam hatinya gitu ya. Kenapa sih kalau orang itu sudah kawin, perempuan itu sudah kawin, kok bisa haknya suami itu lebih daripada haknya orang tua? Padahal kan orang tua yang merawat kita, yang mau berkorban untuk kita, yang kebaikannya tidak bisa dibalas sampai kapanpun ya, selama-lamanya ya kan. Nah, kok bisa gitu itu kemudian wajib lebih taat kepada suami gitu loh. Nah, jadi begini, Allah Ta'ala tidak mengatur suatu aturan kecuali pasti ada hikmah di balik itu. Hikmahnya adalah ya, pertama, kalau seorang istri itu wajib untuk taat kepada suami, dan lebih besar sekarang haknya suami daripada haknya orang tua, dikarenakan memang itu yang lebih besar, yang lebih berat kepada hawa nafsu. Ya, ibadah itu kan macam-macam ya, ibadah. Yang paling besar pahalanya mana? Hah? Yang paling berat. Ngerti nggak? Nah, dengan dasar sabda Nabi SAW, Qadrul ajar ala qadrin nasab. Jadi kadar pahala yang didapatkan oleh seorang dengan kadar kecapean. Gitu loh. Jadi kalau seumpama kita yang dirawat oleh orang tua, diberikan penghasilannya orang tua kepada kita, dia mengurusi kita, dia mau berkorban untuk kita dan sebagainya. Kemudian kita diperintahkan untuk taat kepada orang tua. Ya, sesuatu yang wajar lah gitu loh, untuk membalas budinya kan. Nah, tapi kalau ini tidak, suami begitu menjadi suami kita, mulai saat itu kemudian kita diwajibkan untuk mengagungkannya melebihi daripada orang tua. Siapa dia? Hanya dengan akad ijab kabul saja, kemudian kita itu harus mendahulukan dia. Kita keluar harus tanpa izin, harus dengan izin, padahal ketika kita kabul sama orang tua nggak pakai izin. Kita nggak boleh cemberut di mukanya. Kita harus menyenangkan dia. Kita harus bisa mengambil hatinya. Bahkan kata Nabi SAW, seseorang wanita yang solihah tidak dianggap wanita solihah kecuali sampai menganggap suaminya bagaikan raja. Gitu. Kenapa? Karena berat di dalam hati kita. Kalau kita berbuat baik kepada orang tua, itu wajar. Ya, sifatnya manusia itu membalas suatu kebaikan. Tapi kalau kita berbuat baik kepada seseorang yang baru kita kenal, apalagi menjengkelkan. Ya, jadi rata-rata kok suami itu pasti menjengkelkan. Biasanya begitu, karena apa? Ujiannya istri. Emang sengaja Allah Ta'ala ciptakan begitu. Nah, kalau seumpama tidak diciptakan begitu, nggak ada ujiannya dong. Gitu. Karena ujian orang itu masing-masing. Ya. Nah, tapi di balik ujian itu, biasanya Allah Ta'ala itu memberikan sebuah ketenangan, kebahagiaan, walaupun itu sesaat. Sehingga dikatakan, kalau seumpama di dalam diri seorang wanita itu nggak ada kenikmatan, nggak ada satupun laki-laki yang mau kawin sama perempuan. Kenapa? Karena rata-rata perempuan itu jadi cobaan berat kepada suaminya. Gitu. Jadi beban kepada suaminya. Ngapain hidup terbebani? Nah, lebih baik bebas saja. Gitu. Cuma karena ada sesuatu yang dicari, imma kenikmatan, imma ketenangan, imma anak darinya, imma seorang teman, sahabat dan sebagainya daripada seorang istri, maka mau orang itu kawin dalam keadaan terbebani. Gitu. Nah, tapi kalau nggak ada kesenangan itu, nggak bakal ada yang kawin. Nah, itu dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kenapa seorang istri itu, ya, kalau begitu dia kawin, yang lebih besar itu haknya suami, bukan haknya orang tua. Nah, dikarenakan dengan dia itu menerapkan apa yang diterapkan kepada suami, berarti akan menjadi jariah bagi orang tuanya. Paham? Tolak ukur seorang istri itu, ya, baik. Jadi kalau kita itu menyingkap sebenarnya yang terjadi di antara keluarga, itu adalah corak atau potret atau gambaran daripada orang tua istri itu. Ya, istrinya menjengkelkan kepada suaminya misalnya. Ya berarti itulah didikan orang tuanya. Kenapa? Nggak bisa kita katakan, oh itu didikan karena mondok di sini. Oh itu didikan karena dia itu ada seorang mahasiswa. Enggak. Pendidik pertama itu orang tua. Pendidik yang paling kental, yang paling bisa mewarnai itu orang tua. Kenapa demikian? Karena yang paling banyak kumpul sama anaknya adalah orang tua. Dan lingkungan itu sangat pengaruh. Tabiat itu tidak akan bisa berubah dengan lingkungan itu gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu, kalau seumpama seorang istri itu baik, maka berarti menunjukkan orang tuanya baik. Sehingga rebutan itu
Rebutan para calon-calon suami itu untuk mencari adiknya, kakaknya, saudaranya. Barangkali seperti dia juga, gitu loh. Nah, tapi kalau tidak baik, berarti tidak baik juga pendidikannya. Nah, yang ketiga, ya, seorang istri kalau dia itu berbuat baik kepada suami, memberikan kesempatan, ya, Allah Ta'ala kepada perempuan, kepada seorang istri itu untuk mengirimkan pahala kepada orang tuanya. Masih ingat tidak? Bagaimana ceritanya sahabat Nabi perempuan yang dia itu sakit abahnya, diberitahukan oleh saudaranya tapi dia tidak mau pulang. Kenapa? Belum izin kepada suaminya. Sampai tambah parah. Dikasih tahu ayah kita parah. Ayo kita lihat, mohon maaf karena suami saya belum datang dan saya belum izin. Sampai kemudian meninggal ayahnya. Tetap dia nggak mau melihat atau wajahnya. Padahal rumahnya bukan jauh dari rumahnya. Di mana rumahnya? Di atas loteng. Coba lihat. Di atas loteng rumahnya. Nah, coba lihat. Nah, tapi karena dia itu nggak ada izin daripada suaminya, dia nggak keluar. Sampai begitu datang suaminya, dilaporkan hal itu kepada Nabi Muhammad SAW. Ingin mencari penjelasan dan pencerahan. Jangan sampai dia itu dituduh terus sama saudaranya dengan seorang anak yang tidak baik. Atau seorang istri, seorang suami tidak baik mendidik istrinya dan sebagainya. Maka dia datang kepada Nabi SAW. Begitu dia datang kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW mengatakan, kamu tahu sekarang ayahmu di mana? Ayahmu sekarang berada di dalam lautan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala mengampuni semua dosa-dosanya. Tahu kalian sebabnya siapa? Sebabnya karena punya anak perempuan yang solihah, yaitu istri solihah pada suaminya. Nah, coba lihat. Karena kesalehannya si istri itu kepada suaminya, akhirnya apa? Dia dapat ampunan kepada Allah Ta'ala. Jadi carinya itu. Karena apa? Istri itu baik atau tidak baik itu karena orang tua. Nah, seperti saya, alhamdulillah. Yang pertama kali mengajar saya berwudu, saya punya ibu. Yang pertama kali saya mengajar saya sholat, itu saya punya ibu. Sehingga apa? Setiap kali saya berwudu, setiap kali saya sholat, ibu saya dapat pahala. Sama orang tua juga begitu. Ketika orang tua itu melihat anaknya itu berteriak-teriak, jangan berteriak, ya. Itu nggak baik, apalagi nanti kamu bersuami nanti, itu nggak baik sekali, nak. Itu kan mempengaruhi pola pikirnya, pola hidupnya. Nah, itu sehingga apa? Menjadi kesempatan kemudian orang tua itu mendapatkan jariahnya. Nah, jadi memang benar apa yang difahami oleh penanya tadi, ya. Itulah yang terjadi dan itulah yang diungkap di dalam syariat ini. Semoga anti termasuk wanita yang sholihah yang bisa mengirimkan jariah sebanyak-banyaknya kepada orang tua. Amin ya rabbal